selamat berjumpa kembali pada hari ini di program The Inspirator bersama dengan Justin dan tentu saja dengan Oliver. Ini pasangan yang setia ya. Setiap kali kita siaran mesti bersama-sama. Dan hari ini kita juga punya suatu kesempatan bisa berjumpa ya Oliver dengan seseorang yang luar biasa, seseorang yang menginspirasi tentu saja. Namanya aja program Inspirator ya kan. Pasti seseorang yang menginspirasi. Ini dia Rainer Noto Hamijaya, betul ya panggilannya? Atau saya yang salah ini? Bener ya? Soalnya kan kalau nama itu biasanya yang tulisannya ada A-nya itu biasa panggilannya O ya, bener nggak? Iya bisa, atau Nata Hamijaya juga boleh. Ya. Oke, sip. Nah hari ini kita berjumpa dengan seseorang yang luar biasa, tapi dia tidak ada di Indonesia. Beliau ada di mana ya Oliver ya? Kak Rainer ini tinggal di Dallas, Texas. Nah, dia ada di Dallas, Texas. Ya, jadi Kak Rainer ini sejak lulus SMA dia tinggal di Dallas, Texas. Dia kuliah di sana, gitu kan sedikit profilnya ya. Dan setelah lulus kuliah dia memulai perusahaan dan tahun lalu itu perusahaannya termasuk dalam 250 perusahaan yang pertumbuhannya paling cepat di Texas tahun 2021. Jadi ini sebuah prestasi yang nggak main-main ini Yus, luar biasa sekali. Dan itu momen-momen pandemi kan ya, seharusnya kan momen-momen pandemi orang-orang biasanya struggle, kalau ini enggak. Betul. Itu luar biasa banget. Nanti kita akan gali lebih dalam ya, Kak Rainer ini anak Tuhan juga yang luar biasa. Kita mau tahu ini ceritanya dari Kak Rainer, gimana kok bisa dari Indo bisa akhirnya menuju ke Amerika? Ya, terima kasih. Jadi pada waktu saya di SMP, SMA, Petra itu di sana kami juga belajar banyak ya untuk bisa jadi the best of the best. Tapi for me I wasn't a good student waktu dulu. Waktu SMP, SMA gitu. Waktu SMA pun saya nggak qualified gitu untuk masuk A1. Nggak qualified juga masuk A2. Jadi akhirnya A3. Gitu. Apa A3 itu memang yang terbelakang, yang terakhir? Zaman dulu seperti buangan gitu kayaknya. Zaman dulu itu seperti yang rejects gitu ya. Ya kalau nggak bisa ya kayak orang belakang gitulah ya, yang not export quality ya. Not export quality, local quality aja gitu. Tapi ya bersyukur ya, kenapa kok bisa sampai ke Amerika tuh saya juga sebenarnya nggak tahu. Kan pada waktu itu saya juga bukan a good student, saya juga bukan even di A3 pun saya juga mediocre gitu. Tapi seperti yang ini ya, yang saya kalau ingat itu di Roma 11:29 dia bilang kalau for the gift and the calling of God is irrevocable. Jadi kalau kita sungguh bersandar dan kita betul-betul learn and just to rely on Him gitu, just trust in Him gitu. Saya waktu itu juga nggak tahu bagaimana bisa, tapi ya oke lah, meskipun dengan indeks atau IP yang tidak terlalu baik ini saya sudah serahkan sama Tuhan ya, dan ternyata diterima gitu di beberapa universitas meskipun IP-nya oke lah, nggak it's not really great. Ya. Biasanya gini kan Kak Rainer, kalau biasanya nilai yang tidak terlalu tinggi, biasanya keuangannya harus lebih besar atau lebih banyak, untuk pengeluarannya harus lebih banyak untuk bisa masuk di universitas di Amerika. Apakah seperti itu? Atau memang benar-benar it's a God grace? Oh, ini truly God's grace kan. So universitas di sana itu nggak seperti di sini gitu. Jadi semuanya cost-nya untuk masuk mereka tuh sudah ada standar sendiri dan that's it gitu. Jadi kalau tapi thankfully waktu itu saya ingat TOEFL-nya lumayan. Jadi pas gitu. Jadi mereka tuh juga ngelihat IP tapi juga ngelihat TOEFL, dan for some reason saya tuh waktu
tes TOEFL-nya itu misalnya yang diperlukan itu 630 gitu ya. Nilai TOEFL saya itu 632 gitu. Wow. Sedikit lebih tinggi gitu. Lebih tinggi, padahal saya bahasa Inggris juga ya oke aja gitu. It's nothing spectacular gitu ya. Dan itu saya bersyukur, saya merasa bahwa wah ini sungguh bersyukur sama Tuhan ya. Waktu itu kita juga doa juga, Lord, this is what I have gitu, and I have nothing. But I know that pada waktu seperti pada waktu Tuhan memberikan makanan untuk 5.000 orang ya, dan itu tidak termasuk anak-anak dan spouse ya, dan wanita ya. Itu really, if you look at it, it's only 5 loaves and 2 fish. It's very minuscule. It's really nothing. Yeah. Even one of the disciples, like, oh, but what is this thing for all of this many people? Tapi the amazing thing is that anything, even nothing, when you give that to the hand of Jesus will multiply. Amin. Jesus will do wonders, right? Jadi pada waktu saya berdoa, Tuhan, ini saya nggak perlu apa-apa, tapi saya serahkan semua apa yang kecil ini, yang sungguh kecil, sungguh minuscule ini di dalam tangan Tuhan. Tuhan will do wonders. Will multiply. Tuhan will do. Oh, this little thing, okay, great. I can feed 5,000 people with this little thing. In another set, right? Oh, I can feed 4,000 people with this very minuscule things. Why? Because He is the Lord, right? He is the Lord that is exceedingly abundantly above. Gitu. Jadi kalau saya mau jawaban saya itu, well, it's really God's grace gitu. Dan kalau misalnya orang tanya, oh, God's grace, what do you mean? Well, I will say, oh, do you have 5 minutes gitu supaya saya bisa. Benar. Betul-betul saya bukan karena akademik saya ya, tapi itu sungguhan karena betul-betul Tuhan itu sudah. We have such a good God. It's a gracious sampai bisa diterima. Ini harapan yang luar biasa ya, Oliver ya. Jadi Rainer ini kan jurusannya A3 atau sosial ya, dan kuliahnya ini bukan jurusan sosial gitu kan, tapi jurusannya itu computer science gitu. Yang makanya multiply kan. Jadi punya talenta berbeda-beda. Hanya bisa dimasukin oleh anak-anak A1 gitu ceritanya. Gitu. Jadi for anak sosial untuk masuk ke computer science itu almost impossible kayaknya ya. Jadi makanya tadi seperti yang dikatakan Rainer bahwa apa yang nggak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Allah, dan apa yang bodoh bagi dunia, apa yang tidak berarti bagi dunia, tapi dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat bagi dunia. Dan ini satu menjadi harapan yang luar biasa ya sebenarnya, Oliver, buat anak-anak sekarang. Benar, karena mereka juga kadang merasa bahwa aku sudah belajar sungguh-sungguh, aku sudah memberi yang terbaik gitu kan. Tapi ternyata yang aku dapat rasanya kok cuman sebegini-segini aja gitu kan. Tapi saat kita bersandar sama Tuhan, seperti yang tadi Kak Rainer sudah sampaikan, bahwa saat dia memang menyerahkan semuanya sama Tuhan, dia berdoa juga loh, gitu kan, menyerahkan semuanya sama Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Segala sesuatunya diberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan itu mungkin satu pelajaran yang kita bisa ambil untuk segmen yang pertama ini ya, Spiritness. Jadi kalian semuanya jangan pernah putus harapan, jangan pernah kalian menyerah dengan keadaan kalian. Dengan keadaannya. Benar. Tapi berjuang terus gitu kan, bukan berarti terus kamu malas-malasan, oh pokoknya aku asal doa, aku malas-malasan gitu, enggak. Tapi paling tidak kamu beri yang terbaik, tapi serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga pasti akan memberikan yang terbaik buat kita. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini bersama dengan Rainer Natahaminjaya. Kasih-Mu, karya-Mu
spirit, spirit, spirit. Shalom Spiritness, masih bersama Oliver, Justin, dan kita ditemani narasumber yang luar biasa. Dia sudah menceritakan bagaimana dari SMA, dia dulu di sosial kan, A3 zaman dulu, tapi kalau sekarang mungkin sosial ya, jurusan sosial, tapi dia bisa kuliah di computer science. Dan itu benar-benar God grace, karena kasih karunia anugerah Tuhan saja. Seperti tadi Kak Rainer sudah ceritakan ya, perjalanannya. Nah, setelah di dalam kuliah ini pasti nggak gampang ya Kak Rainer, belajar menyesuaikan diri dari jurusan yang tidak ada bau-bau komputernya. Tidak ada hubungannya. Menjadi jurusan komputer. Itu perjuangannya gimana Kak? Apakah Kakak di sana jadi berprestasi, kayak indeks prestasinya bisa tinggi, kelulusannya gimana Kak? Iya, kita juga butuh tahu ini. Tiba-tiba muncul dari mana pengetahuan untuk bisa mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak dipelajarin gitu kan? Nah. Oh ya. Jadi kalau Spirit Nurse dengar yang seksinya sebelumnya, perjalanan saya di luar negeri dalam akademis juga sama seperti di SMP dan SMA. Aduh, kan saya juga bukan. Jadi pada waktu di universitas gitu, saya masuk ke Iowa State University. Saya juga struggle. Jadi the struggle continues ya. Cuman dari struggle SMP SMA sekarang struggle-nya lebih sulit, soalnya kenapa? Saya bahasa Inggris gitu. Jadi ya ini semoga ini menjadi penghiburan ya bagi Spirit Nurse saudara semua. Saya tuh betul-betul struggle sampai saya ingat satu semester itu ini ya. Ini saya nggak tahu nih, kalau di sini GPA-nya berapa ya? 4 point, yang paling tinggi 4 point. Jadi sama ya? Yeah. Nah, ini saya dulu itu saking struggle-nya nih, saya pernah dapat GPA itu 1.1. Kalau di Indonesia kita selalu kalau kita di Indonesia bilang IQ jongkok. IP-nya jongkok ini. Ini bukan IQ jongkok, ini IQ tiarap gitu ya. IQ-nya tiarap. Kemudian tapi ya pokoknya saya tahu, saya kan yang membawa saya ke ISU itu Tuhan. Ya. Dan saya percaya bahwa kan ada Tuhan berkatakan di Filipi 1 ayat 6 ya. He who began a good works in you, he will also bring it to completion. Amin. Jadi Tuhan yang berencana, Tuhan yang membawa pekerjaan yang baik dalam diri kita, Dia akan menyelesaikannya juga. Iya. Tapi saya, ini kalau misalnya dibilang itu, saya tuh yang kalau misalnya kayak babak belur gitu ya, struggle-nya itu bersujud. Nggak mentok gitu ya, kayak pikirannya itu nggak mentok. Ini saya udah gitu, saya di fellowship juga, di sana kan ada Christian fellowship itu, waduh, orang-orangnya itu pinter-pinter semua, GPA-nya 3,6, 3,9, ada yang master. Saya punya teman master gitu, dia bachelor-nya 3.9, masternya 4.0 gitu ya. Jadi pressure-nya tuh. Justru seharusnya lebih baik dong ya Kak Rainer berteman dengan orang seperti itu, jadi tambah punya ilmu yang baru. Betul. Jadi kalau mau berteman nih ya, cari teman yang mereka tuh care about you and know what to do, and teman yang juga tahu firman Tuhan supaya juga mereka bisa encourage gitu ya, dan juga mereka bisa bersama-sama gitulah ya. Ya, mereka bisa bangkitkan semangat kita juga gitu, bukan menjatuhkan, tapi mereka juga bukan menjatuhkan, tapi kita. Jadi dengan adanya, waduh ini teman-teman kok GPA-nya segitu ya, wah, jadi saya tanya, mereka ini apa sih yang berbeda gitu? Apakah mungkin mereka nggak makan nasi tapi makan kentang gitu atau makan apa gitu ya? Jadi saya juga akhirnya juga ikut makan kentang. Oh ya. Itu juga dan ternyata mereka ini yang orang-orang yang justru GPA-nya tinggi-tinggi ini, justru malah mereka tuh terlibat dalam pelayanan. Saya tuh sampai, wow,
ini jadi dan mereka tuh juga testimoninya juga sama. This is God's grace. Yeah, I work hard, I learn, but I also serve. I also serve, and there's something about serving when you serve the Lord. There's something yang seakan-akan Tuhan itu kasih lebih gitu ya. Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Tapi selama itu saya juga ikut jadi serve, and GPA-nya tuh dari 1.1 itu naik gitu. Dan naik gitu. Iya, dan for some reason saya nggak tahu, tapi itu yang saya rasakan. It's experiential ya. And the Lord is good. And kan di Mazmur 1 ya, dia bilang kalau blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, in His word. He shall be like a tree planted by the rivers of waters, right? That brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Jadi pada waktu kita melayani itu secara tidak langsung kita terikut dalam firman Tuhan, mengenali Tuhan, dan mau nggak mau seakan-akan tuh ada beberapa sel di otak saya yang mungkin kebuka gitu ya, tersembuhkan gitu kali ya dengan firman Tuhan ya. Jadi, nah, make a long story short, akhirnya saya graduate dengan GPA 2,5. Wah, puji Tuhan. Jadi dari 1 sampai 2,5, it's not glamorous whatsoever, right? Tapi ya dengan begitu saya akhirnya graduate, saya bersyukur sekali. Dan dan itu nanti setelah itu the next chapter of my life itu open another business gitu. So it's another God's grace. Jadi Spiritness bisa belajar ya dari apa yang disampaikan Kak Rainer tadi. Mulai dari masuk tuh GPA 1,1 karena ini memang dari sosial ya, dari pelajarannya mungkin sejarah, akuntansi, pembukuan, tiba-tiba harus belajar komputer, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, bahasanya berbeda, budaya berbeda. Tapi tadi Kak Rainer mulai di sana mulai punya komunitas anak-anak Tuhan yang ngerti firman Tuhan, yang melayani Tuhan, dan akhirnya yang mendorong Kak Rainer juga melayani Tuhan di sana. Kak Rainer juga belajar firman Tuhan. Dan sehingga itulah yang membuat GPA-nya yang awalnya 1,1 lulus jadi 2,5 gitu kan. Walaupun mungkin belum sampai 3 atau 4, tapi kalau kita lihat dari 1,1 ke 2,5 itu luar biasa sekali. Luar biasa, betul. Ini mungkin juga buat Spiritness yang mungkin saat ini juga kalian lagi kuliah, terus IPK kalian juga ternyata nasakom ya, nasib anak 1 koma ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa udahlah hampa hidup sudah hancur, udah nggak bisa move on lagi gitu kan. Tapi ada momen, kalau tadi kita dengar dari Kak Rainer cerita bahwa kalau kalian bisa melayani, kenapa enggak? Dengan IPK yang cuma 1 koma ini, Rainer memutuskan bahwa aku juga mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi gitu kan. Bukan justru malah karena 1 koma, udahlah hidupku hancur ya, hidupku hancur. Udah aku hancurin gitu kan. Tidak ya. Kita belajar dari Kak Rainer bahwa kita harus berjuang, bangkit kembali. Ya, serta dengan Tuhan pasti ada peningkatan. Tiba-tiba tadi Kak Rainer dibukakan banyak hal sehingga terjadi peningkatan. Iya, keren loh. Kak Rainer sendiri nggak sadar ya apa yang berubah ya, sel-sel yang berubah dalam otak saya. Kok bisa jadi pinter tiba-tiba. Luar biasa sekali ya, Spiritness, Justin, semuanya apa yang kita pelajari dari Kak Rainer. Nah, kita berikutnya akan mendengar nih kesaksiannya Kak Rainer juga nanti setelah ini next chapter in his life dalam pekerjaannya setelah beberapa pujian yang berikut ini. Keep in the spirit.
Spirit, Spirit, Spirit. Oke, balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin Oliver dan juga narasumber kita Renata Hamijaya. Dan hari ini kita sebenarnya ya dari tadi kita ngobrol itu banyak bahasa Inggrisnya ya, benar ya Oliver? Nanti Oliver terjemahin deh. Dan buat spirit itu semuanya, kita berharap kalian juga bisa menangkap satu makna yang penting dari setiap pembicaraan kita. Karena seorang Rainer ini itu sangat-sangat menginspirasi untuk anak-anak muda zaman now yang sekarang ini. Karena dia juga bisa setelah kuliah, kalau tadi kita sudah dengar kesaksiannya ya, bagaimana dari anak sosial ternyata bisa masuk di IT. Science ya. Bener. Dengan nilai IPK yang cuma 1, akhirnya bisa lulus dengan 2,5 ya kan? Yeah. Dan pada akhirnya dia juga bisa memulai usaha di Amerika. Wow, keren banget kan ya. Orang biasanya setelah kuliah mungkin dengan IPK segitu ya pulang aja deh ke Indonesia, mungkin cari kerja di Indonesia better ya. Tapi ini enggak loh, dia survive di Amerika. Kita mau dengar nih ceritanya gimana nih, Ren? Wah, gimana ya? Ini panjang ya. Tapi temanya masih sama, itu God's Grace. Ya, kan? Saya juga mau share dulu tentang give you a baseline gitu, bahwa di Yeremia 29 ayat 11 itu Tuhan bilang bahwa for I know the plans I have for you, plans to prosper you. Right, to give you a future and a hope, gitu. Not planned for evil. Jadi sebetulnya the evil yang happen in our life itu is not from Him, gitu ya. Jadi masalah COVID, masalah atau apa? It's not from God. It's not from God, gitu. Okay. Dan even di Yesaya 55 itu juga dibilang juga kan, hey look. Everything that goes against you, know that it's not coming from me, dia bilang. And no weapon against you shall prosper. Ya kan? Jadi kita bisa berpegang sekali dengan firman ini. Dan waktu itu setelah saya lulus ya kan GPA-nya juga saya juga nggak bisa. Gimana ya, kan GPA saya juga enggak glamour 2.5, you know, it's really little to be desired, ya nggak? Tapi
saya tahu bahwa Tuhan kita hidup gitu, dan Tuhan selalu setia. He's always faithful, dan again yang tadi kan Tuhan, Philippians 1:6, right? He who began a good work in you, he will also bring it to completion. So what do I do? Again, dengan GPA yang kayak gini, sama waktu di SMP, SMA, saya serahkan kepada Tuhan nanti. Ya, dan Tuhan waktu itu sungguh-sungguh bersyukur. Waktu itu saya juga interview juga banyak no juga. Jadi saya juga nggak ngapa-ngapain terus diam aja, enggak. Saya juga terus apply for job. Ya, apply karena saya tahu bahwa wah, ini Tuhan bersama dengan saya, dan oleh karena itu saya berani apply, gantungkan cita-cita setinggi langit gitu ya. Not because of what I have, but because of what He has. Ya sih, kan di Filipi 4:19 kan Tuhan juga bilang kalau bahasa Indonesia gimana ya? That I will provide you according to my riches and glory. Ya nggak sih? Jadi kita tuh Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita yang terbaik sesuai dengan ukurannya Dia, dengan kemurahannya Tuhan. Dan jadi bodoh-bodohnya gini aja, kalau misalnya kita bisa mengukur betapa tingginya kemurahan Tuhan, nah itu segitu tuh. jadi bagi saya tidak terukur masalahnya, betul. Jadi buat saya loh, ini kalau Tuhan sudah tidak terukur, kalau saya cuma menggantungkan cita-cita setinggi lampu ini gitu ya, aduh, kok sayang ya, wong ini kita tuh punya Tuhan yang besar. Yes. Sudah tahu, hey look, I am for you, right? So know that I am your God, gitu. Jadi oke, setinggi langit. Oke, jadi saya dengan itu, pokoknya nggak pedulilah GPA apa, pokoknya saya tahu ukuran saya adalah the Lord can do this, the Lord can do miracles. Yeah. Anyway, apa yang Tuhan lakukan itu miracles, if you think about it. Yeah. So terus udah gitu, saya interview, saya ini itu, ternyata kok saya tuh dapat lowongan di offer kerja gitu, beberapa company gitu, sampai saya tuh cuma perlu satu, itu cuma aim for one, oke? Tapi Tuhan kasih option gitu. Option ya, padahal untuk GPA 2.5 ya, 2.5. Oke. Tapi kalau di Amerika standar ya mestinya. Tapi kalau di Amerika memang standarnya seberapa? Apakah harus lebih tinggi dari itu? Nah, ini gini. Jadi sebetulnya company di Amerika itu mereka always look for the best ya. Unless kecuali kalau mereka udah nggak dapat orang, ya udahlah mau apa, you know. Kalau A1 sudah ke-hire semua, oke lah. A2 sudah ke-hire semua, oke lah. A3 lah, nggak apa-apa gitu ya. Nah, waktu itu saya ingat waktu di interview sama company ini, company-nya cukup besar. Dan waktu itu diundang jadi mereka tuh interview perlu kira-kira sekitar 25 orang gitu. Yang di interview itu kira-kira 30-40 orang. Jadi saya, waduh. Terus saya lihat, waktu itu saya makan sama mereka, saya tanya, GPA-mu berapa? Oh, 3,5. Kamu apa? Bachelor. GPA-mu berapa? Oh, 3,8. Kamu apa? Master. Waduh. Wow. Tapi saya tahu, sudahlah. Ini noise ya. Jangan sampai still focus on the Lord, gitu loh. And anyway, pada waktu saya datang itu juga because not from what I can do, but it's what the Lord can do. Jadi ya udah, nggak taunya ya tuh akhirnya dapat. Make a long story short, di company ini saya juga waktu itu dating kan, udah setelah habis dari graduate menikah dengan istri saya Lucy Natahamidzaya, dan bersyukur sekali pada waktu itu Tuhan kasih tempat pekerjaan ini di mana kantornya tuh dekat, ya nggak terlalu jauh gitulah. Padahal US kan besar sekali kan. Kok bisa dikasih pekerjaan yang pas, it's only about 30 menit gitu bedanya. Yeah, it's really the Lord. Jadi akhirnya ya udah ya itu yang saya pilih gitu.
Dan akhirnya di situ ya pokoknya kita kerja and we certainly everything that we do ya we work hard and we want to do everything in the spirit of excellence, ya kan. Kita juga anak Tuhan dan kita mau tunjukkan bahwa hey look, we as believers we want to set the standard and we want to be a blessing gitu ya. Dan we work very hard. Both Lucy and I, kita work very hard dan akhirnya dengan dari situ kita dapat sponsor dari perusahaan ini kan karena mereka ngelihat ini this is a good employee ya. Akhirnya mereka kasih kita H1B visa. H1B visanya udah di-extend jadi green card. Nah, setelah dapat green card kita bisa do a lot of things gitu ya, dan sungguh bersyukur waktu itu kita dapat green card dan tapi pada waktu sebelumnya kita tuh juga sudah mikir-mikir apa ya yang kita bisa lakukan. Akhirnya kita tuh punya ide gimana ya kalau kita buka ini web hosting gitu. Kita mau pada waktu itu tahun 2000 juga dan internet juga sudah mulai keluar dan saya pikir waduh ini kalau semua mahasiswa-mahasiswi universitas keluar pada semua keluar, jadi kita nggak kontak lagi dong. Terus website kan juga, internet kan juga begitu powerful ya untuk gereja, ya untuk missionary. Saya pikir wah ini kalau kita punya hosting ya, ini mungkin bisa untuk buat gereja, buat missionary. Wah ini bisa amazing gitu ya. Tapi akhirnya kita start kecil-kecil sekali ya, it's a shoestring budget gitu ya. Budgetnya jadi kecil, kita nggak start dengan miliar dolar atau segala macam, nggak. Miliar rupiah pun nggak. Jadi apa yang ada di tabungan kita ya kita pakai again. Kita kasih ke Tuhan, Lord ini yang kita punya gitu. Dan the Lord will multiply ya. Terus begitu, long story short, kita dibelas. Tapi pertama kali ini saya harus sharekan ini. Waktu itu kan tujuan kita itu untuk gereja-gereja ya. Tapi pada waktu itu kan too early, jadi sangat-sangat early. Jadi waktu itu kita kirim advertisement atau letter, saya tuh handwriting ya ke 200 gereja pada waktu itu. Wow. Ya 200 gereja kan. Ini kita dapat 200 gereja klien. Ini this is good for business ya nggak sih? Tapi ternyata karena pada waktu itu too early, gereja-gereja nggak ngerti. Jadi ini apa gitu ya? Ini apa ini? Jadi satu-satu saya ditolak. Jadi ditolak cuma satu aja gitu. Jadi dari 200 gereja ini yang say no itu 199 ya. Oh wow. Cuman only one. Iya, cuma satu yang bilang yes, oke. Tapi yes-nya itu pun mereka juga nggak ngerti apa gitu. Jadi jadi mereka jadi klien kita selama 6 bulan terus cancel. Udah deh, bangkrut dah ya kalau gitu ya. Tapi nggak, sampai situ akhirnya kita juga terus kita juga doa, Lord, what is your plan gitu? What is your plan? Dan make a long story short, kita ternyata dapat banyak business client, and then akhirnya kita malah bisa sponsor gereja-gereja ini yang dulu. Yang dulu menolak, kita bisa sponsor. Kalau misalnya mau free service, come here, kita bisa free service gitu. Jadi ya seperti itu. Dan itu pada waktu dari graduate sampai mulai bekerja itu. Ya kira-kira ya seperti itu. Jadi sungguh itu betul karena berkat Tuhan juga yang menuntun saya sampai akhirnya bisa sampai kita tahun 2000. Jadi saya graduate tahun 2000, buka bisnis juga kira-kira tahun 2000 startnya. Itu kira-kira the first 2 years lah ya in the business gitu. Sampai 2002 itu kira-kira itu. Ya, jadi luar biasa sekali ya Yus, lulus dengan nilai yang pas-pasan, tapi juga Tuhan ternyata masih dengan kasih karunia-Nya membuka begitu banyak lapangan pekerjaan sampai seharusnya nih malah banyak pilihan gitu ya, banyak offering, jadi bisa memilih yang ternyata dapat yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dan akhirnya Kak Rainer bisa memulai sebuah bidang usaha yang
sepertinya kayak niat yang mulia ya Kak Rainer ya, untuk bisa membantu gereja-gereja, tetapi ternyata juga nggak semudah itu ternyata ya, niat yang mulia. Perjuangannya. Ya. Ini kalau lihat Kak Rainer sebenarnya banyak diluputkan ya Oliver ya. Ya SMA diluputkan, ya, universitas diluputkan gitu kan. Sepertinya banyak diluputkan ini, semuanya diberkati. Ya, semuanya karena benar-benar anugerah Tuhan aja gitu ya. Terus akhirnya ya dari niat yang mulia dan gagal sampai akhirnya perusahaannya bisa berkembang tahun 2002 ya. Dan sebelum kita masuk ke segmen yang berikutnya tentang perjuangannya di dalam pekerjaan itu ya, kita akan break sejenak setelah ujian yang berikut ini. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta tunduk pada nama-Mu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Katakan Hosana. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sebab tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hosana, Hosana,
Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan juga narasumber kita, Rainer Nata Hamijaya. Dan tadi kita sudah banyak berbincang ya, bagaimana seorang Rainer ini banyak diluputkan dari hal-hal yang luar biasa sekali. Mulai dari sekolahnya, mulai dari kuliahnya, mulai dari pekerjaannya, sampai sekarang punya usaha sendiri pun banyak diluputkan. Ada satu hal sempat yang mungkin terbesit dalam kehidupan pekerjaannya Kak Rainer ini. Ada nggak sih jatuh bangunnya dalam perusahaannya? Waktu bekerja? Ya. Banyak sekali. Ini. Banyak sekali. Waduh, ini kalau saya bisa tulis buku ya. Bisa berapa episode? Seperti di dalam firman Tuhan tidak ada buku yang dapat memuat semua kesaksian ini. Iya, seperti di Yohanes ya. Ya, tapi justru saya dari jatuh bangun itu pelajaran dan keberhasilan itu semuanya itu dari sebetulnya buat saya. There is no success without failures. No success without failures. Dan bersama-sama dengan Tuhan, setiap kali kita fail, kan Tuhan bilang ya di Mazmur, kalau di bahasa Inggrisnya itu Mazmur 34 ayat 19 ya, dia bilang, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivers them out of them all. Gitu ya. Jadi nggak some, nggak few, tapi all. Banyak. Jadi Tuhan meluputkan semuanya. Iya, Tuhan deliver. Dan saya pada waktu mengalami, waduh susah ya. Waduh rasanya ini kok seperti ini. Saya ingat pada waktu itu pernah dibohongin sama orang. Waktu itu kita punya broker, kita assign broker ini beberapa aspek dalam perusahaan gitu ya, dan ternyata brokernya ini bukan orang yang jujur, jadi dia pergi dengan uang perusahaan. Sampai semuanya tuh down gitu ya, sampai semua itu inoperational gitu. Bayangin aja kalau spirit nurse ya, sekarang kan anggap aja cellphone ya, anggap aja kalau misalnya cellphone ini nggak kerja selama 3 hari, wah gimana coba ya? Jadi pada waktu itu bisnis kami down selama 3 hari. Jadi semua company, semua gereja, semuanya itu nggak ada email, nggak ada komunikasi selama 3 hari. Itu dampaknya seperti itu. Sampai waktu itu, waduh ini jadi karena perusahaannya Kak Rainer ini hosting company ya, jadi semua perusahaan itu butuh bahwa tetap website mereka tetap on, email mereka tetap jalan, dan ini very critical. Kalau misalkan sampai down 3 hari ya, down 1 jam aja kayaknya bisa dimaki-maki sama orang gitu kan. Ini 3 hari gitu kan. Iya, kita Radio Spirit aja sempat ada perbaikan teknis gitu, kita langsung ditelepon-teleponin, kapan siarannya gitu ya. Apalagi ini adalah hal yang sangat-sangat kritikal ya, kalau umpamanya dalam satu perusahaan, ini kan semuanya perusahaan-perusahaan besar kan yang dipegang oleh seorang Kak Rainer kan. Ya, puji Tuhan ada beberapa yang cukup besar ya, dan banyak juga missionaries. Juga gereja juga banyak bisnis. Waktu itu saya ingat kira-kira ya lumayan banyak gitu. Jadi ya, tapi terus akhirnya waduh saya sungguh-sungguh berdoa, Tuhan saya tidak tahu ini kan karena memang ya pada waktu berusaha as an entrepreneur kita tuh bakal stumble dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Ya, betul. Dan bersyukur bahwa Tuhan itu selalu berserta kita kan. Di Roma 8:31 ya, Tuhan bilang, hey, if I am for you, who can be against you? Ya enggak? Dan di ayat 28 dia juga bilang, hey, all things work together for good.
things work together for good. Ya, terus pokoknya pada waktu itu dan juga banyak sekali di ayat-ayat yang sungguh encourage kita ya. Tuhan juga bilang di Yesaya 41 dia, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God." Ya, I will help you, I will strengthen you, and I will uphold you with my righteous right hand. And terus pokoknya kita pada waktu itu, wah itu 3 hari yang betul-betul seperti infinity. Soalnya bagaimana? Banyak sekali orang yang komplain ya. Iya benar. Oh, nah ini justru di sini kita berdoa dan kita open, kita selalu transparent. One of our principle itu kita selalu transparent sama klien kita. Jadi kalau memang ada ini ya kita jujur aja gitu. Oh kita open aja. Dan ini sungguh memalukan ya sebetulnya buat company ya. Kok bisa sampai seperti ini ya? Berarti internal prosesnya kita itu gagal gitulah ya. Jadi ya it's a very humbling experience. Tapi ya saya bilang aja sama klien just terus terang gitu, nggak taunya apa yang saya harapkan waktu itu saya harapkan dicaci maki apa segala macam. Ya mungkin ada 1-2 tapi banyak yang justru itu mereka tuh malah simpati. Wow. Pada waktu kita tuh open up ya, pada waktu kita tuh bersedia untuk humble ourselves, untuk vulnerable, itu there is something about humility that even di Amsal kan dibilangkan, the word of God also says, kan dia bilang kalau humble yourself and I will exalt you. Dan di 1 Petrus 5 6 ayat 7 juga dibilang, hey, surrender yourself to the Lord and humble yourself and He will exalt you, right? Juga James, Yakobus juga bilang gitu. Dan salah satu yang saya suka itu di Amsal 23 dia bilang, kalau when you humble yourself, itu the Lord is going to work in a way that you do not even know. Sampai saya waktu itu ngomong ya, ada beberapa klien nih yang sampai di telepon itu doa sama saya. Oh wow, oke. Ya, doa sama saya. Mendoakan. Dan di dalam 3 hari ini banyak sekali hal yang terjadi gitu. Jadi saya harus mengurusi ini itu segala macam ya, sampai harus pindah data center dari Florida. Waktu itu di Florida saya data centernya, saya pindah semua ke Dallas. Dan ajaibnya pada waktu kita up and running again at the end of third day ya, nggak ada klien yang pindah. We did not lose any customer. Wow, termasuk yang komplain. Termasuk yang komplain. If it's not the Lord, I do not know what. Ya. Jadi Tuhan yang betul-betul keep. Jadi saya tuh berpikir begini, saudara. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir ya, dan mereka itu they're against the Red Sea, sama kejar-kejar sama Egyptian, yang nggak sih, chariot, ya nggak sih. Yet the Lord did the impossible, open the Red Sea, ya nggak. Dan Tuhan juga sediakan tiang api dan tiang awan, dan kalau kita lihat di Alkitab itu banyak sekali mujizat-mujizat yang besar ya. Dan if you think about it, this happens before Christ died on the cross for us. Ya kan? How much more? How much more that setelah anaknya yang tunggal ya, sampai di Ibrani 4 ayat 16 kan Tuhan bilang, sekarang kita bisa come boldly to the throne of grace. Amin. Ya kan? Kita bisa datang dengan boldly, dengan confident, karena kita sudah menjadi anak-anak Allah ya. Kita di-adopt sehingga kita jadi anak-anak, dan kita tuh punya Tuhan berikan kita juga authority untuk menjadi anak, sehingga kita bisa datang kepada Bapa dan minta tolong, dan Tuhan akan beri pertolongan. Amin. Jadi dari situ kita nggak kehilangan, dan nggak cuma itu saja. Saya bersyukur sekali kejadian ini terjadi karena itu membuat kami untuk pindah company-nya dari Florida ke Dallas.
Pada waktu ini saya tidak tahu bahwa Dallas itu lagi hot-hotnya teknologi. Wow. Jadi dengan pindahnya, dengan adanya kejadian ini, pindah ke Dallas, company-nya langsung naik kira-kira 5 kali lipat. Wow. Itu tahun 2002 sampai 2007 ya, sampai kita tuh akhirnya decide untuk bikin data center sendiri. Oke. Nah, pada waktu lagi melalui itu, ya nggak ngerti ya bagaimana besarnya plan, rencana Tuhan ya. Tapi setelah beberapa tahun, loh, waduh kok bersyukur sekali ya kita tuh di Dallas sekarang ini. Kalau kita nggak ada itu, kita nggak di Dallas, Tuhan nggak bisa berkati dengan sedemikian rupa. Jadi saya tuh justru malah bersyukur bahwa saya tuh mendapatkan satu challenge. And the Lord used this challenge to even make bigger. Tapi yang luar biasa memang. Roma 8 ayat 28 itu kan berkata ya, Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, bahkan soalnya masalah nih, tapi mendatangkan kebaikan berkat yang lebih besar. Soalnya kita kan pikir kan sebenarnya Kak Rainer ini sebenarnya seharusnya yang kalau pikiran manusia bagi kita kan musibah gitu kan. Yang dia halangi ini adalah musibah gitu kan. Tapi ternyata musibah ini bisa dirubah oleh Tuhan menjadi satu berkat yang luar biasa. Sebenarnya pertambahan untuk Kak Rainer sendiri bisa berkembang dalam hal pekerjaannya, dan itu yang luar biasa. Luar biasa. Terus kemudian kita ingat tahun 2007 itu kalau nggak salah ada masalah juga kan di Amerika, ada subprime mortgage ya. Itu gimana ya? Pasti terefek juga kan waktu itu ya, Kak Rainer? Itu subprime mortgage itu betul-betul devastating ya untuk US economy ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit itu apa ya? Justru kok kurang mengerti. Ada krisis finansial di Amerika yang menyebabkan, ya intinya singkat cerita menyebabkan perusahaan-perusahaan itu akan terdampak bisnisnya gitu. Oke. Mungkin Kak Rainer sudah menjelaskan itu dampaknya. Iya, jadi subprime mortgage ini financial US collapse. Gitu. Jadi banyak sekali perusahaan yang bangkrut seperti pandemi inilah. Jadi seakan-akan ada musibah di mana ekonomi itu anjlok gitu. Dan banyak sekali ya kita juga kehilangan banyak sekali klien pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya ingat kita tuh lagi bikin data center. Nah, kalau bikin data center itu perlu banyak capital ya. Dan pada waktu itu saya mengikutkan semua pendapatan dari klien-klien ini untuk bisa fund data center ini. Nah, begitu 2007 datang ekonomi collapse, kita kehilangan kira-kira 50% dari kliennya kita ini. Jadi kita ini pas lagi bikin data center, the money stopped. The money stopped. And akhirnya dengan collapse ini, money-nya stop. Dan akhirnya kita juga gimana ini cara bayarnya untuk how do you pay the bills? How do you pay the salary? Pasti keuangan perusahaan kan tetap ada. Iya, jadi kita kehilangan 50% dari revenue, pendapatan kita tuh hilang. Aduh, make a long story short again, we get down to our knees and we ask the Lord to do the impossible. Soalnya kita nggak tahu, we do not know. Ini soalnya bukan cuman happen ke kita ya, tapi ini happen ke semua orang, the whole economy. Jadi well, how are you going to come out of the situation? Make a long story short, Tuhan kasih jalan satu demi satu sehingga kita tuh bisa keluar dari musibah ini ya. Itu within 1 year. Kita bekerja, within 1 year. Jadi kita ini ada satu hal yang mujizat ini. Salah satunya nih pada waktu itu kita store money di bank ya.
Tapi bank itu made a mistake gitu. Jadi jadi anggap aja kita setor $1,000 gitu ya. Tapi tahu-tahu di bank kita tuh ada $10,000. Oke. Wow. Tambah 01 gitu. Tambah 01 tuh lumayan ya. 01 di belakang. Jadi terus ya, tapi kan kita kan juga ikut ya. Kan uang masuk kita bayar buat vendor. Uang masuk kita bayar buat vendor ya. Nah, pada waktu itu kan, loh, kita bisa bayar ya? Ternyata bank itu make a mistake gitu. Jadi, waduh, kita tahu mereka make a mistake, tapi kita udah pakai uangnya dulu. Oke. Oh, sudah terlanjur bayar berarti. Terus sudah gitu, aduh, bersyukur sekali. Oke. Ada customer yang bayar, ya. Kemudian esok harinya, banknya betulin. Oke. Jadi sekarang kita tuh dapat loan free from the bank supaya kita bisa do our business sampai Tuhan kasih fundnya lagi, terus barusan banknya itu correct itself. Wow. Gitu sampai saya tuh waduh Lord, pada waktu itu saya melihat Tuhan membelah laut merah buat Iya. Dan itu one of the largest bank in US, right? Ya, Bank of America itu salah satu itu banknya kita waktu itu. Wow. Jadi dari seperti ini itu kita melihat betapa Tuhan itu terlibat dalam kehidupan kami, kehidupan company, that His fingerprints are there, and He always faithful to help us in time of needs gitu. And He never, kan Tuhan kan juga bilang kan di Roma 8:32 ya, dia bilang, He who did not spare His own Son, but deliver Him for us all, how will He not with Him also freely, graciously provide us all things? Ya, Roma 8:32. Ya, itu adalah ayat yang betul-betul menguatkan dari. That's the verse yang saya tuh selalu go to ya, and always remind myself ya bahwa the Lord is there for you. The Lord loves you. He has a plan for you. He will make good things happen for you dari all of these challenges ya, dari musibah ya, seperti Yusin bilang tadi. Jadi itu semua. Hopefully this will give Spiritners hope bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Kalau kita memang mau serahkan semua ya, Tuhan akan deliver us from them all ya. Tuhan pasti akan bekerja ya. Dan satu hal yang luar biasa sebenarnya, kalau kita tahu dari Kak Rainer bahwa pekerjaan Tuhan itu sepertinya sangat-sangat dahsyat terjadi dalam kehidupan Kak Rainer, dalam pekerjaan dari sejak dulu waktu masih SMA, kuliah, bekerja dan lain sebagainya. Ini kita mau tahu sebenarnya, kalau ada nggak sih, ada momen-momen khusus nggak sih Kak Rainer itu menghabiskan waktu untuk saat teduh dengan Tuhan, pribadi dengan Tuhan, terus mungkin jadwal ibadah-ibadah yang rutin gitu kan, atau melayani Tuhan dalam bidang apa, contohnya seperti itu kan. Mungkin kadang anak-anak Tuhan merasa bahwa oke, aku berdoa, aku sungguh-sungguh, aku cari Tuhan, tapi kok Tuhan nggak tolong-tolong. Ini Kak Rainer ini berdoanya model apa gitu ya, sampai Tuhan tolong seperti itu gitu, kayak kali mungkin ya ada yang bertanya gitu. Tapi kita mau break dulu sejenak, nanti kita akan bahas tentang hal ini setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam
Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin, Oliver, dan juga Kak Rainer. Tadi kita sudah banyak membahas tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan Kak Rainer. Kita ingin tahu sih kalau kehidupan rohani ya dalam tanda kutip ibadah mungkin, saat teduh, jam mungkin baca firman, jam doanya. Tadi ya. Betul. Itu seperti apa? Oh iya, sebetulnya saya nggak punya satu rutinitas tertentu ya, tapi saya ingat the catalyst pada waktu sekitar tahun 2007, 2008 gitu ya. Itu saya bekerja keras dan siapa yang nggak mau sukses ya, juga berdoa, juga ini, juga itu, saat teduh dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya juga berdoa sama Tuhan, saya ini kerja 10 jam sehari, 12 jam sehari, kadang-kadang sampai 14 jam sehari ya. Tapi hasilnya tuh kok minuscule gitu, kok. And then di lapangan kerja saya itu di Amerika, itu kita contract base. Jadi sebelum kita beri service, nah ini service-nya di company ini sudah evolve ya. Dari web hosting ke data center gitu, jadi a bit more sophisticated. Soalnya kita ended up having to manage infrastruktur secara keseluruhan gitu dari company-company, nggak cuma websitenya aja. Jadi application servernya, email servernya, networknya, VPN-nya, internet connectivity-nya, cyber security-nya, semuanya dari end to end gitu kita ended up taking care gitu karena kita evolve. Praise the Lord juga. Dan pada waktu itu kita tuh bingung, terus akhirnya kok kerja tapi kok rasanya buahnya itu sedikit gitu ya. Akhirnya Tuhan, waktu itu saya cari Tuhan, Lord, give me some formula, right? Give me some formula, give me clarity. Dan pada waktu itu saya saat teduh, terus kok seperti di dalam hati itu Tuhan berikan ya tuh Psalm 1 ya, Psalm 1, 1, 2, 3. Terus udah gitu satu dengar lagi ada pendeta khotbah, terus mereka tuh khotbahnya tentang Yosua 1 ayat 8 gitu. Terus udah gitu klik, terus oh wow, soalnya waktu itu kan saya mau prosper. Nah ini sungguh kok maunya prosper ya well, kok seakan-akan fleshly ya, well, if you're a businessman, you want to prosper, right? You want to prosper. Dan juga our God is also planning kita itu untuk prosper, so supaya kita tuh bisa jadi blessing, ya nggak sih? Jadi ayat ini Psalm 1 sampai 3 dan Yosua 1:8 dia bilang kalau sorry ya, ini saya ingatnya bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris saja ya. Jadi dia bilang gini, that blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, in God's word. Right? And then, make long story short, he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Nah ini prosper. Ya. Itu Joshua. Ya. Terus udah gitu Joshua 1:8 sama juga dia bilang gini. Ini waktu Joshua mengambil alih Musa. Ya. Tuhan bilang sama Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth, right? You shall meditate. Kitab Taurat ini, siang dan malam. Meditate. Meditate on him day and night, that you may be able to do according to all that is written in it, and that you will make your way prosperous again, and have good success. Like, wow. Jadi saya pelajari ini dua ayat ini, dan yang satunya prosper, yang satunya sukses, ya kan? That's what you want. Dan ternyata tidak ada formula, saudara. Wow. Ya, ternyata tidak ada formula. Maksudnya nggak ada formula, you have to do this, and then this, harus marketingnya gini, harus, produksinya kuat, ya kan? Wah, kamu harus ini itu, harus
minum vitamin, there's nothing like that. Thankfully ya. Tapi ada satu denominator dari dua ayat ini, yaitu the word meditate, meditasi. Dan the Hebrew word dari kata aslinya itu hagah. Jadi hagah itu artinya itu mutter under your voice. Jadi kalau misalnya saya meditasi ini ya, sesuai dengan yang dimaksudkan dengan the word hagah ini, the word meditate itu seperti saya waktu kalau misalnya kita tuh lagi ingat-ingat memorize something ya, kalau misalnya mau memorize IPA gitu, fisika atau apa ya, kayak seperti itu persis. Jadi saya lihat, oh the word of God, oke, jadi Mazmur 1 gitu ya, blessed is the man, saya ngomong blessed is the man who walks in the counsel of the ungodly. Jadi diperkatakan terus gitu ya. Blessed is the man who walks in the counsel. Jadi mana-mana saya ke supermarket, oke lah, meditate. No, I do not know what you mean by this, okay, but you said meditate, right? You said meditate. Okay, Lord, I am willing to try. Ya, soalnya kan ini kan baru ini. Meditate and then it will cause you to prosper. It's like, huh? Ya nggak? Terus ya itu akhirnya saya mulai hafalin ayat, mulai hafalin dengan meditate ya. Jadi saya ngomong perkatakan, marmarin ya. Jadi perkatakan, saya kadang-kadang ngomong sama istri saya, hey, ini loh ayat ini, terus udah gitu, hafalin lagi. Nah, pada waktu itu saya akhirnya ngerti. 2 minggu saya commit untuk just meditate on His word. Jadi pada waktu saya bangun pagi, meditate itu dalam artian mungkin kalau kita bisa katakan dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa merenungkan ya, direnungkan terus. Meditasi ya, apa ya? Meditasi. Memperkatakan. Jadi dalam bahasa aslinya itu seperti kayak orang menggumamkan terus. Oh iya, menggumamkan gitu ya. Jadi dipikirkan dan digumamkan, digumamkan gitu ya. Iya, jadi kayak kalau misalnya kita tuh ngelihat sapi ini kadang-kadang kalau dia tuh beristirahat, dia kan bisa memamah dia keluarkan makanannya, dikunyah-kunyah lagi mulutnya. Jadi kayak firman Tuhan itu kayak kita kunyah gitu loh. Terus udah gitu kita mendapatkan nutrisinya, kita mendapatkan ya, jadi kayak masuk gitu kayak kalau bikin rendang gitu ya kan dagingnya tuh mesti dimeditasi, di bumbunya tuh lama ya. Dimarinate ya. Dimarinate ya, seperti itu konsepnya ya. Jadi dimarinate, tapi nggak cuma di dalam pikiran, tapi seperti yang Oliver bilang, dikatakan. So, what happened after 2 weeks, Sid? Oh, after 2 weeks, oke. Saya stop. Begitu waktu saya dulu, waktu quiet time gitu ya. Quiet time itu dulu seperti checklist. Oh, pokoknya anak Tuhan masa nggak quiet time ya. Jadi ya sudah, bangun pagi, ya cek email dulu, teks apa, tapi nanti quiet time gitu. Quiet time 10-15 menit ya. Oh, berarti saat teduhnya disisakan ini. Jadi ini sebelum itu ya, sebelum saya mengerti ini ya. Jadi itu gitu ya, mesti doakan ya, doa. Jadi itu saya tuh ritual gitu ya, seperti ritual. Tapi setelah saya mendalami meditasi, secara sedikit Tuhan itu membawa saya tuh draw near in a fashion yang bukan ritual, bukan checklist, bukan saya harus ini. Bukan liturgi lagi ya? Ya, saya enggak. Jadi sebagai orang Kristen kamu harus doa 5 waktu. Misalnya kayak gitu ya. Enggak seperti itu lagi. It's not like that anymore. It becomes a relationship. Jadi saya waktu bangun jam 5, I don't care about email, I don't care about phone. Saya tuh ended up-nya falling in love with the word. Falling in love. Jadi yang dari sini itu falling in love with the word. Dan saya mulai ngapalin banyak ayat. Jadi kayak this is my, kan Tuhan kan bilang kan di Matius, you shall not live by bread alone. But every word that comes out. Itu sungguh betul. At the end of 2 weeks, things start to happen. Nah, kan
di pekerjaan saya tuh kalau misalnya kontrak untuk dapat customer itu biasanya tuh it takes months, takes 2 bulan, kadang-kadang 1 tahun. Yeah. After 2 weeks, sekarang paperwork-nya tuh return-nya cepat sekali. Oke. Jadi sampai kadang-kadang, nah ini this is God has sense of humor ya. Sampai ada orang yang datang berkunjung ke data center kami. Terus udah gitu, dia bilang, aku perlu data center. Aku perlu service sekarang. Now? When do I sign? Sampai now. I want it now. Oke. After that 2 weeks. Terus udah gitu, saya tuh sampai bingung loh. Wow, this is happening like a surreal gitu ya. Terus udah gitu, setiap kali kita negosiasi sama customer, itu enggak months lagi. It takes only days. It takes only a month. It takes only days, maybe a week. Jadi cepat gitu loh. Kecepatan nih ya, berarti. Ini kecepatan. What changed? Nothing. Except I just meditate. On His word gitu. Jadi Tuhan memberi saya, hey look, I am your success. I want you to draw near to me. Enjoy me. Jadi seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ya, 37. This is one of my life verse too. Di bahasa Inggris itu kalau nggak salah Mazmur itu beda satu deh pada satu ayat. Iya. Inggrisnya itu Psalm 37, 3-5. Delight in the Lord. Delight yourself. Yeah. Delight yourself in the Lord. And He will give you the desires of your heart. Commit your plans to the Lord. Commit your way to the Lord. And trust also in Him, and He will bring it to pass. Again, the Lord started it. Yeah. And the Lord will deliver. And the Lord will bring you to completion. Dan jadi kalau misalnya tadi Justin tanya, oh bagaimana ya caranya untuk, apakah ada hal-hal yang dalam formula? Sebetulnya all that the Lord wants is our heart. It's the relationship. Ya jadi bukan saya dulu itu terpelosok dalam legality. Ya. Meskipun Tuhan tetap setia untuk memenuhi firman-Nya. Waktu itu saya juga di Maleakhi 3 ayat 10 ya, Oliver juga tahu, that hey, bring the whole tithe into ini tentang perpuluhan. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house, that and I will pour out for you, right? Wah, waktu itu saya lihat, wah perpuluhan, membuat formula blessing seperti ini. Wah udah perpuluhan ya nggak sih? Nabur. Perpuluhan. Ya, tapi memang pada waktu itu motivasi saya salah ya. Tapi still the Lord is faithful to fulfill. Karena kan bagi Tuhan mungkin kalau kita nggak ngerti, Tuhan tahu kalau kita nggak ngerti gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya yang dilakukan oleh Rainer adalah dulunya dia mungkin legalistik karena mengikuti ibadah, harus ibadah, doa, sistemnya liturgi gitu ya. Ketika dia berubah, jadi punya hubungan sama Tuhan, it changes everything, dan itu mulai berubah, mulai mendatangkan ada hasilnya dalam pekerjaannya, dan pekerjaannya mulai going to success tadi ya, dan mulai berubah itu tadi ketika dia mulai merenungkan, punya hubungan. Jadi bukan cuma, mungkin kan banyak anak-anak Tuhan nih ya, banyak pendengar Spiritus kan merasa, oh ya pokoknya aku ke gereja cukup, ibadah cukup, doa sudah cukup, sudah perpuluhan juga kan, tapi kok tetap nggak diberkati karena kalian melakukan itu cuma karena ibadah aja, karena legalisme, karena liturgi, karena kayak kewajiban, tapi tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Nah sebenarnya yang Tuhan mau adalah hubungan intim. Jadi kita beribadah bukan karena kita terpaksa, tapi karena kita kepingin ketemu sama Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan itu bukan karena kita itu terpaksa, oh karena aku harus berdoa jam sekian, berapa kali sehari, sekian waktu, enggak. Tapi karena kita butuh sama Tuhan, karena kita butuh untuk menjalin sebuah hubungan dengan Tuhan. Gitu ya Kak. Dan akhirnya luar biasanya, singkat cerita gimana sih Kak akhirnya masa pandemi ini menjadi perusahaan yang tercepat pertumbuhannya tahun 2021, bisa ceritakan secara singkat Kak? Ya. Jadi saya mulai meditasi itu kira-kira tahun 2008, mungkin ini 2010 ya. Semenjak itu perusahaan tidak pernah melihat dip. Tidak pernah.
1 tahun pun tidak pernah, selalu grow. Selalu grow. Karena apa? Kena pandemik ini? Apalagi dalam pandemi. Wow, karena gitu. IT. Karena IT ya, karena IT. Tapi saya percaya, tapi banyak IT company juga di Amerika, tapi for some reason itu kita tuh grow-nya, we hire so many people pada waktu pandemi, dan saya juga bukan, dan karena saya tahu, you know me, this is not about Rainer or Lucy. Yeah. About me, but it's all about Jesus. It's all about Jesus, right? Yeah, it's all about Jesus. Tuhan mau Allah Bapa yang sungguh baik itu mau showcase what happened when you are about Him. Ya. Jadi saya merasa bahwa perusahaan ini I am called to do His work. Tapi saya selalu tahu bahwa Lord, this is yours. I will do what you want. Give me wisdom. Yes, kita bekerja keras, kita semuanya harus dengan spirit of excellence, ya, nothing else, right? Integrity, semuanya itu yes, it has to, ya. Perpuluhan, ya juga. Pelayanan, ya juga. Tapi behind all those, itu bagaimana kok kita bisa jadi company yang 250 company yang paling ini di yang tersebut itu, I can only answer it by that it is truly God's doing. It's truly God's doing that the Lord wants me to share this with you to give you hope. That pada waktu when you are with the Lord, you will not lose. Not only that you will not lose, you will win. Ya nggak sih, kan di Psalm di Proverbs dia bilang 21, dia bilang, hey, there's no understanding, no wisdom, and no counsel that can avail against the Lord. Ya, the horse, kuda-kuda, is prepared. On the days of battle, but deliverance, victory is from the Lord. Kemenangan dari Tuhan. Kemenangan itu dari Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjadi 250? The answer is the Lord's doing. And the only thing that I do is just simply rely on Him and trust in Him. And really, there's no formula. There's no formula. All we do is just to keep meditating, keep immersing in the Word. Ya kan? Dan mungkin kalau misalnya saya mau summarize all this, itu saya mungkin bisa end dengan Yohanes 15 ya. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Dia bilang gini. Again, this is in English. Dia bilang, Tuhan bilang begini. I am the true vine. Aku adalah pohon yang benar. And my Father is the vine dresser. Ya nggak sih? And then di tengah-tengahnya dia bilang, abide in me, and I in you. As a branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Right? If you remain in me, my words remain in you. Ask whatever you wish, and it will be done for you. Dan juga sebetulnya yang Tuhan bilang ini bagus sekali. Kita itu sebetulnya adalah branch. Ranting-ranting ya. Ranting-ranting ya. Dan kita tuh the very best thing that a branch can do is to latch yourself, cekep yourself ke vine. Semakin cekat, semakin dekat, semakin nempel, semakin erat. Buahnya itu semakin banyak. Soalnya branch, ranting itu tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri. Iya. Jadi semakin kita cekat sama vine, soalnya sebetulnya apa sih ranting itu sebetulnya apa ya, kayak conduit ya. Ranting itu cuma conduit untuk fruit. Jadi semakin kita lengket dengan vine, which is Jesus, which is Christ, Tuhan itu bisa bekerja semakin lancar gitu. Jadi fruitnya semakin kita cekat, fruitnya semakin banyak.
Dan itulah yang satu-satu yang, if you want to be successful in life, if you want to produce fruit in life, that is the secret. That is my secret. My secret sauce, is to let yourself with Jesus so tight that the work is no longer your work, but His work. Soalnya kalau kita yang work, it will be minuscule. But if it is His work through you, you wait. Kalau misalnya Tuhan bisa memakai orang seperti saya yang GPA-nya cuma dari 1,1 ke 2,5. Balik lagi ya. Yang enggak. Aduh, yang dari A3 ini ya. Yang enggak bisa. How much more that God can use you. Amin. How much more that God can use you. So I'm just really nothing. I'm just a conduit. So remember that. Remember, it's not about me. It's how great God is and how much He loves you, that He has a great seat in each and every one of us. Itu tadi Kak Rainer sudah memberikan tips-tipsnya, perjalanan sudah dibagikan. Jadi ini bukan cuma masalah karena pandemik kemudian IT company semuanya berjaya, tapi kita juga tahu collapse kan, gitu kan. Tapi benar-benar satu IT company ini become one of the fastest growing company in the middle of pandemic, gitu kan. Di tengah-tengah pandemik dia menjadi salah satu perusahaan yang pertumbuhannya paling cepat ya, karena tadi apa rahasianya? Putar ulang dari depan ya. Melekat kepada pokok anggurnya. Udah banyak banget yang disaksikan, yang di-sharingkan oleh Kak Rainer. Di penghujung acara, kita mau minta Kak Rainer untuk berdoa untuk Spiritness semuanya. Silahkan Kak Rainer. Oke, mari kita berdoa. Father, we thank you. We thank you for your love. And we thank you that you sent Jesus Christ, our Lord and Savior, the Son, the only Son, the Son that you love, for each and every one of us, so that we can be saved and that we can also receive the grace, the abundance grace that you have for us. Lord, we know that in each and every one of us, you have deposited the Spirit, the seed of greatness that is ready to sprout and to be fruitful in a manner that you can only do in an amazing way, Lord, in each and every one of us, Lord. And Lord, I pray that your favor be upon all of us, and I pray for all the listener, for all the Spiritners that is listening right now in the sound of my voice, Lord, that you will cause them to be closer to you, that they shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever they do, they shall prosper. Amen. That they will also, that we know, Lord, that you are able to make all grace abound to each and every one of us, so that in everything, Lord, we will abound in many good works, Lord. We thank you, and we want to give you praise and honor and glory, and in Jesus' name we pray. Amen. 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 Terima kasih buat Rainer, Kak Rainer hari ini yang sudah menemani kita, juga sudah banyak menginspirasi kita ya, Oliver ya. Sangat-sangat terberkati sekali ya. Dan Justin juga merasa bahwa Spiritness juga yang mendengarkan seluruh acara kita, rangkaian acara kita mulai dari awal sampai pada akhirnya ini. Mereka juga pasti akan diberkati. Bagaimana seorang Rainer Natahamijaya ini bisa bercerita dari yang kita balik lagi nanti ini, dari yang sangat-sangat minim pengetahuan dan sekarang bisa menjadi orang yang sangat-sangat diberkati. Kita belajar banyak hal. Terima kasih buat Kak Rainer hari ini sudah bersama dengan kita, menyempatkan waktunya. Thank you so much. Thank you, Kak. Thank you. God bless you all. Yes, thank you juga buat Oliver yang sudah menemani Justin hari ini. Akhir kata kita mau ucapkan buat semua Spiritner, keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.